أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، خاصة إلى حضرة الشيخ العالم علامة الشيخ إبراهيم بن إسماعيل صاحب الكتاب تعليم المتعالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani sifate Allah, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat loko. Jadi di awal kitab ini musannif yaitu Syekh Al-Alim Alamah Syekh Ibrahim bin Ismail anggit kitab Ta'lim Muta'alim ini dengan diawali menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi utawi sekabehane puji iku lillahi kagunganipun Allah. Allazi faddala yaiku zat kang sampun paringi kenugrahan Bani Adama ing anak turune Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Ya, sementara sampean ngabsai adanya. Setelah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, musannif melanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Bahwa musannif memuji asma Allah yaitu zat yang telah memberikan kelebihan atau kemuliaan kedudukan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu dengan ilmu dan amal. Kalau makhluk selain manusia itu tidak diberikan ilmu dan amal, tapi untuk manusia Allah Subhanahu wa taala melebihkan dengan ilmu dan amal. Karena dengan ilmu dan amal manusia mempunyai kelebihan yaitu bisa beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya bisa melebihi para malaikat. Tetapi ketika tidak mau berilmu dan beramal, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia juga akan lebih hina daripada hewan. Wassalatu utawi sholawat rahmatipun Allah ala Muhammadin mugi tetap mengatasi Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arab kang dadi bendarane wong Arab, dadi pimpinan wong Arab wal ajami lan wong ajam. Ajam itu selain bangsa Arab itu dinamakan ajam. Berarti Arab memang di bangsa Arab, tapi kalau ajam itu selain bangsa Arab kayak yang lain, Indonesia, Malaysia, Brunei dan yang lain itu masuknya kategori ajam, non Arab. Wa ala alihi dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi lan sahabat Kanjeng Nabi yanabi'il ulumi wal hikami. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cikal bakal daripada ilmu dan hikmah.
Jadi semua ilmu itu cikal bakalnya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah pun sama. Karena para ahli hikmah, para ahli ilmu itu semua tetap bermuara bersumber keilmuannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du, setelah musannif mengawali kitab Ta'lim Muta'alim ini dengan menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca hamdalah, sholawat dan salam, kemudian musannif menyampaikan mulai falamma ra'aitu kasiron, mongko ari kalane weruh sapa ingsun kasiron ing wong akeh min tulabil ilmi saking para pencari ilmu. Ketika saya melihat banyak para pencari ilmu fi zamanina, di era zaman sekarang ini, modernisasi seperti sekarang ini padahal kita dikarang oleh musannif pada eranya. Dan ini masih termasuk untuk para pencari ilmu, ta'lim muta'alim, itu layak dan patut diterapkan. Karena beliau mengarang kitab ini didasari daripada ilmuwan beliau setelah riset lah, cara zaman saiki riset, menemukan banyak kejadian para murid, para pencari ilmu, yajiduna, pada teman-teman kabeh. Para pencari ilmu itu bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmunya banyak. Baik ilmu-ilmu teknologi, ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu sains, ilmu aritmatik dan yang lain. Falak misal. Yajiduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafihi wasamrotihi. Banyak daripada para murid sampean sing pada ngaji, pada sekolah misalnya, itu pada era sekarang ini banyak kejadian murid ilmune dhuwur, ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu, tidak mendapatkan buahnya ilmu, manisnya ilmu, nikmatnya ilmu. Bahkan mereka tidak bisa mengambil daripada manfaat yang sudah ilmu sudah didapatkan. Misal sampean sudah ngajinya banyak, sekolahnya dhuwur, tapi belum tentu ada kemanfaatan. Di era sekarang ini banyak kejadian orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, pengalamannya juga luas, tetapi dia tidak bisa menikmati daripada keilmuannya. Tidak bisa menikmati manfaat daripada ilmunya. Nah, makanya dengan kitab ini nanti akan dijelaskan kenapa kok banyak orang yang mempunyai ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Banyak orang yang ilmunya tinggi tetapi justru dia tenggelam oleh keilmuannya sendiri. Tidak mendapatkan barokatul ilmi, tidak mendapatkan berkah ilmu. Ilmu yang dia miliki, orang murid miliki, malah justru tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, tapi malah menjauh. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut, au min mana fihi, atau daripada manfaat-manfaat ilmu, wasamroti, dan buahnya ilmu, tidak mendapatkan. Buahnya ilmu apa? Jadi ketika kita sudah berilmu, kita sudah ilmunya banyak, ngajine duwe, sekolahnya dhuwur misal, kita bisa merasakan buahnya ilmu itu apa? Wahia utawi samrotuhu, buahnya ilmu itu apa? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Sampeyan ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, ngerti pelajaran sejarah, ngerti pelajaran sirah, ngerti pelajaran matematik, ngerti pelajaran kebangsaan, misal taklim, tajwid, nahwu, sorob. Buahnya apa? Ketika kita ingin mendapatkan buah, yaitu beramal. Wal wahya al-amalu bihi, berarti beramal, beribadah sesuai dengan ilmu, ngerti tata caranya wudu, terus kita amalkan. Sampai kita tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, ya. Jadi sedikit ilmu tapi manfaatnya banyak.
Misal sampean ngerti tata carane salat, niate wudu sing bener, niate salat sing bener, terus sampean diajarkan ke adik-adik sampean, ke wong tua, sedulur, teman, itu baru sing namanya manfaat ilmu. Ya. Wan nasyru lan gelar. Jadi setelah kita tahu manfaatnya untuk diri kita sendiri, kita salurkan ke orang banyak. Yah romuna den aling-alingi sopo tulabul ilmi. Wong banyak kejadian orang yang ilmunya banyak, ngajine rekepe yang sekolahnya tinggi, tetapi dia malah tertutup jiwanya, tertutup batine, tertutup ilmunya. Yuhromuna lima annahum akhtau tori kohu. Lima krono barang annahum sak temene tulabul ilmi iku akhtau luput tori kohu toro ikohu ing dalan darane ilmu. Jadi kenapa banyak orang tidak diberikan kemanfaatan ilmune, tidak diberikan keberkahan ilmune, karena apa? Dia salah dalam ada langkah-langkah yang dia salah. Baik niate golek ilmu salah. Ketika mengamalkan salah langkah. Tidak pakai tata caranya berta'allum. Makanya ini kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Wataroku syara'itahu, lan meninggalkan daripada syarat-syaratnya ilmu. Ilmu kan syaratnya akeh. Makanya diantaranya adab daripada ilmu nanti insya Allah dijelaskan di salah satu pelajarannya. Ketika sampean mau belajar, alangkah baiknya adab wong belajar itu diantaranya apa? Bersih. Sampean lah belajar banyu wudu dingin. Sampean lah belajar berdoa dulu. Hilangkan pikiran-pikiran liane dengan bersihnya awak badan kita dengan berwudu. Nanti banyak faidah-faidah. Insya Allah aku sampean ngaji terus. Engko ana tata carane pimemen apalane cepet. Hal apa yang menjadikan hafalan kita lupa itu nanti ada di kitab ini insya Allah. Ya. Yang penting istiqomah, mangkat, ngaji, ngajar sampean ngabdaine lon-lonan ya. Misalnya kita belum ada, sampean minimal ngerti keterangannya daripada kitab Ta'lim Muta'alim ini. Mudah-mudahan manfaat. Wa kullu man ahto'at torik, wa kullu man utawi saben-saben wong ahto'a kang luput at-toriko ing dalan golet ilmu. Siapapun yang salah dalam jalan mencari ilmu, dolla, maka dia akan tersesat. Dolla, dia akan tersesat, kesasar. Wala yanalul maksuda, utawa wala yanala ya kena wala yana lalan orang merkoleh sopo murid al maksuda ing maksud. Enggak bakalan ketika kita belajar, ketika kita menjadi seorang murid, ketika kita sedang berta'allum, belajar, kok kita sudah salah langkah, niate wis salah, langkah sudah salah, syarat-syarate nggolet ilmu kita lupakan, maka kita akan tersesat dan tidak akan mencapai daripada maksud ilmu. Kita kepengen belajar belajar matematika, tentunya kepengen ngerti ilmu matematika. Kita belajar kimia, tentunya kepengen ngerti ilmu kimia. Di antaranya misalnya ngeracik obat, ya kan? Ilmu kimia kan seperti itu. Fisika, ilmu hitung, matematik, atau ilmu bahasa, lughah, atau ilmu bicara, mantek misalnya. Kita harus tahu persis dan kita bukan hanya tahu ilmunya saja, tapi ngerti daripada syarat dan tata tertib daripada adab-adabnya mencari ilmu. Seperti itu. Qalla au jalla. Qalla ana ta iku sithik au jalla utawa akeh. Dadi golek ilmu gue ya sithik ya akeh. Ilmu sithik bisa manfaat, ilmu akeh burung tentu juga. Syukur-syukur ilmune akeh, adabe tenggo dalam mencari ilmu,
sampean ilmune wis akeh, sekolah dhuwur, sampean diberikan manfaat. Itu yang dicari, ya. Jadi makanya biar kita mendapatkan kemanfaatan daripada barokahnya ilmu, kita nanti ada tata carane. Bismillahirrahmanirrahim. Aradtu ngarepake sapa ingsun wa ahbabtu lan seneng sapa ingsun, saya mengharapkan dan saya sangat mencita-citakan iki musonep sing aran kitab iki, berharap setelah dengan adanya kitab ini beliau berharap an ubayyina lahum tariqat ta'limi. Saya berharap bisa menjelaskan bagaimana jalannya, bagaimana tata caranya menempuh ilmu, mencari ilmu. Makanya di kitab ini sengaja sampean sing nembe awalan ngaji lagi dalam proses belajar seorang murid kudu ngerti kitab iki. Karena men engko sampean ilmune manfaat. Manfaat kuwi diantarane dilalai bar sekolah diparingi gampang golek pekerjaan, misalnya lamun sampean prospeknya untuk pekerjaan, lamun sampean mulang dilalai ya cepet oleh misalnya lamun mulang dari guru atau dari apa saja sampean ilmune manfaat. Itu yang diharapkan. Alama ra'aitu ing atase barang ra'aitu kang weruh sapa ingsun fil kutubing dalam pira-pira kitab wasami'tu lan krungu sapa ingsun min asatizi saking pira-pira guru ingsun. Dadi musannif iki dalam nganggit kitab ngarang kitab Ta'limu Ta'lim itu tidak sembarangan. Beliau dengan referensi kitab-kitab yang sudah pernah beliau kaji dan juga referensi dari guru-guru sing pernah beliau langsung berhadapan berta'allum belajar dengan guru-gurune. Jadi sampean dalam keilmuan aja pernah berpikir sendiri dalam bab ilmu gue sampean kudu ane guru. Karena angger wong belajar tanpa guru berarti gurune setan. Ya, dalam belajar kita harus ada panutane. Guru kita siapa? Misalnya sampean besok ngaji apa? Fikih, tajwid, nahwu, sorof, Ta'limu Ta'lim atau yang lain. Lamun tau kene ngajine karo siapa? Misalnya Pak Yai Wasari, misalnya siapa saja Pak Wartito atau yang lain misal. Ya kan? Sampean kan oh nyomian ngajine karo Pak Ustadz, Pak Kiai. Seperti itu. Orang katanya ngajine karo siapa Mbah Google. Salah ya. Apa maning era sekarang ini anggar sampean ngajine tur ndelang HP, handphone, golek browsing ning Google, bos sampean akan pedot di situ karena sanad itu harus nyambung. Ilmu itu tidak bisa hanya dicari dari internet. Bukan sampean salah mencari referensi. Internet golek apa? Misalnya bab wudu atau bab salat, bab zakat sampean golek ning internet, asal maca bae, guru ngerti sing gawe upload ning internet. Siapa sumbernya dari mana, pertanggungjawabannya tidak jelas. Sampean tetap harus berangkat ngaji. Dan ngaji itu ya apiknya kayak seperti ini, tatap muka, sampean datang ke majelis, sampean datang ke tempat guru asatid. Karena berbeda. Ngaji jeping karo ngaji langsung delang itu berbeda. Ya, nanti ada perbedaan. Makanya ibaratnya wong teka karo wong ora kan beda. Karena alhamdulillah yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat. Min asatizi ulil ilmi. Saya juga mendengar dari guru-guru saya yang jelas kapasitas keilmuannya jelas. Wal hikami. Ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikamilan gadai hikmah. Jadi ilmu ya hikmah. Hikmah itu pime ya pola cara menyampaikan ilmunya sejauh mana itu nanti akan terbukti dengan hikmah daripada caranya menyampaikan. Karena banyak juga mau menyampaikan ana sing kepenak, ana sing tidak, ada yang lugas, ada yang tidak, itu kan ya kan daripada keilmuan dan kehikmah. Roja'ad du'a ali rojaan krono ngarep-ngarep ad-du'a ing pengaja-aja atau doa maring ingsun fihi ing dalam ilmu al-sofal mukhlasina fi dalam kitab sofal mukhlasina wong kang ikhlas bil fauzi kelawan kebegdan wal
kholasi lan keselamatan. Jadi harapane mu'alif sing aran kitab Ta'lim Muta'alim ini, setelah seorang murid sampean sing lagi pada belajar, kita yang sedang belajar dengan para ulama, para guru, para kiai, para sepuh, itu harapannya apa? Kita ikhlas dalam belajar. Kita ikhlas dalam mencari ilmu. Aja pernah duwe pikiran sing lain-lain lah. Wis mending nawa itu dari rumah mangkat ngaji. Dan jangan tergantung dengan yang lain. Yang lain berangkat atau tidak, yang lain mau belajar atau tidak, wis penting sampean mangkat. Nawa itu. Kuwi mbuh sekolah umum, mbuh sekolah madrasah ngaji atau yang lain. Karena nanti ilmunya juga dapatnya sendiri-sendiri, ya. Jadi kadang sekelas nilainya berbeda-beda. Karena apa? Kadar keikhlasan itu juga berbeda-beda. Ya. Wana tata carane. Insyaallah anggar sampean istiqomah ngaji, wis sithik-sithik ana tata carane. Aja kuwatir ngaji doh. Awan sekolah, bar marip ngaji, bar iseng ngaji maning. Wah, jangan-jangan utake or kuat ya. Tidak ada ceritanya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada seseorang, memberikan ilmu, itu otak itu wis selnya itu kan berjuta-juta sel. Ya kan, malah miliaran sel itu bisa merekam apapun. Makanya yang ada kalimat, lah malah temen awan sekolah, sore madrasah, bar marip ngaji, bengi ngaji maning. Jangan-jangan jeblok kotake, tidak ada ceritanya. Yang penting niat ikhlas, mangke sing lak mlebu apa? Apalah kuliah ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, atau mungkin yang masuk ilmu agama nih, ilmu fikih kan kita tidak tahu. Agar kita sampean sekolah umum terus dibarengi juga dengan ngaji taklim. Harapan yang besok ketika sampean misalnya kerja atau baru keluarga, rumah anak, ya sampai cucu-cucu, sampean kan ngerti bekal ya. Oke carane aku ngurmat bocah, oke carane aku belajari bocah, kan seperti itu, ya. Jadi nanti insya Allah sampai. Wal kholasi lan keselamatan fi yaumiddin dalam dina akhir ba'da mastaqartu ing dalam sebuse milih sapa ingsun Allah taala fihi. Jadi musannif iki ngarang kita bikin juga wis lewat istikharah, tidak sembarangan. Wis salat dengan istikharah, iki lak dijenengi apa kitabe wasamaituhu lan jenengi sapa ingsun, maka setelah saya istikharah, kitab ini saya beri nama, iki jare sing ngarang kitab iki Ta'limal Muta'allimi ing kitab Ta'lim Muta'allim. Thariqat ta'allumi atau thariqat ta'limi ing dalan golek ilmu. Ya, Ta'lim Muta'allim dalam atau tata cara adab daripada mencari ilmu. Waja'al tuhulan dadake sapa ingsun saya menjadikan kitab ini menjadi fusulan beberapa bab, beberapa pasal. Paslun sebagian daripada pasalnya fi mahiyatil ilmi ing dalem nemen-nemenine atau sejak niat daripada mencari ilmu. Wal fikhi lan fikih. Sebagian juga nanti menceritakan atau menerangkan fikih. Wa fadlihi lan keutamaan ilmu. Kenapa kita harus belajar ilmu? Karena di situ orang yang berilmu lebih utama daripada wong sing orang berilmu. Beda kan? Wong ngerti siji tambah siji karo wong orang ngerti kan beda. Ngerti duit 10.000 karo orang ngerti kan beda, ya kan? Jas cilik duit 2.000, duit 30.000 anggapnya pada baik karo duit 2.000 karena saking tidak ngerti nih. Tapi buat kita yang tahu berbeda. Makanya kita perlu mencari ilmu. Wa fadlihi faslun, itu pasal yang pertama tentang mahiyatul ilmi. Yang kedua paslun tentang fin niyating dalam niat fi halit ta'allumi ing dalam nalikane belajar. Niat ketika kita mau belajar harus ditata. Paslun sebagian daripada bab fi ikhtiyaril ilmi. Nanti juga ada bab yang menjelaskan tentang memilih ilmu. Ilmu kita mau milih yang apa? Ibaratnya wong sekolah. Kita mau ambil jurusan apa ini? Apa jurusan elektronika? Jurusan TIK? Otomotif? Atau jurusan yang lain? Misalnya kuliah, apa tarbiyah? Apa usuluddin? Atau yang lain? Kedokteran? Atau yang lain? Mau ke perawatan? Atau yang lain? Maka kita harus memilih ilmu yang kita butuhkan itu apa sebenarnya. Artinya apa? Sebelum sekolah umum menentukan ada jurusan dalam sekolah,
kitab Ta'lim Muta'alim sudah lebih dulu menentukan bahwa faslun fi ikhtiyaril ilmi, bab menerangkan tentang memilih ilmu. Contoh, sampean butuh ngerti ilmune salat, berarti sampean kudu belajar fikih. Sampean pengen ngerti ilmune maca Quran sing benar, berarti belajar tajwid. Kepengen ngerti hitung menghitung dengan benar, berarti belajar matematik. Kepengen ngitung uang aja nganti salah, berarti belajar akuntansi. Kepengen gawe obat aja sampai keliru dadi racun, berarti belajar ilmu kimia. Iya kan? Kepengen ngerti hitungan misalnya jarak antara penggiringan tanduk dongkal ditempuh dengan sepeda motor berapa menit dibanding ditempuh dengan mobil berapa menit, berarti belajar ilmu fisika. Ya kan? Makanya kita harus ngerti atau fihdiyaril ilmi, memilih ilmu. Wal ustadi, dan memilih guru. Milih ustad. Kan kenapa harus memilih? Karena guru karakternya sendiri-sendiri, karakternya masing-masing, tingkat keilmuannya masing-masing. Sampean kudu bisa mencari, memilih. Ya kan, kudu memilih. Orang berarti guru beda-beda akan tidak. Kalau sampean kepengen belajar fikih, belajar ke ahli fikih. Kepengen belajar tajwid, belajar ke ahli tajwid. Makanya anggar kejuruan, ketika sampean belajar fisika, pasti gurunya guru fisika. Orang mungkin guru matematika kan ngulang fisika, yang kok salah, ya kan? Iya, orang ngerti rumus-rumus. Kimia juga sama. Guru matematika kan ngulang kimia, nah kok pimeng racik obat. Salah dadine racun, ya kan? Seperti itu, makanya kudu ngerti guru, kudu milih guru. Ketika kita menempatkan dari pencarian ilmu kita sesuai dengan apa yang kita cari. Itu maksudnya, ya. Wasyariki, ya, kena ikhtiaril ilmi, milih guru, milih ilmu, milih guru, kemudian memilih teman. Wasyariki lan teman sampean belajar. Jadi ketika sampean berkumpul ketika sekolah misalnya SMK atau sekolah apa, sampean kudu mencari teman sing kone ndadekne sampean tambah ilmune. Sampean niate belajar kudune nggeti kanca sing memang seneng belajar. Aja sampean niat lak belajar nggeti kanca, teman sing lak nggo ngancani sampean belajar, senenge ngluyur, senenge dolan. Nah, nanti kita akan terganggu. Maksudnya seperti itu, ya. Wasyariki lan golek kanca untuk belajar. Wasabati lan tetep golek ilmu ki kudu tetep mangkat malam Rebo, mangkat terus nanti rampung. Aja kadang mangkat, kadang ora, kadang absen, kadang ora. Orang meriang, aku meriang misalnya, ya kan absen. Nah itu makanya tidak sabat, tidak tetap, tidak istiqomah, nanti tidak mendapatkan kemanfaatan. Faslun, sebagian dari pasal fi ta'dzimil ilmi, memuliakan ilmu. Nanti juga ada bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita memuliakan ilmu. Aja pernah sampean lagi belajar, lah belajar matematika pen gua apa, besok kerjanya ya orang hitung-hitungan. Misal belajar ngaji gua apa, besok kerja ya orang bakalan butuh ilmu fikih misalnya. Belajar tajwid gua apa, besok nggak aku gede mangsa pemulang anaknya ya. Jadi tak pasrahkan baik karo ustadz. Salah pikiran seperti itu. Jangan pernah meremehkan ilmu. Makanya kita harus memuliakan ilmu. Karena sekecil apapun ilmu pasti kau manfaat. Sampai belajar fisika, kimia, Ta'lim Muta'alim, fikih, besok waktu-waktu sampean dilalai lagi corona misalnya ya. Sekolahin rumah. Coba anggar wong tuane orang ngerti. On pelajaran daring bahasa Arab, wong tuane bingung. Orang bisa mengulangi anaknya karena apa? Wong tuane mbiyen orang belajar bahasa Arab. Wong tuane mbiyen orang belajar bahasa Inggris. Ternyata anaknya oleh soal bahasa Inggris pintere anaknya sing diganyami. Ya kan? Gurune sing dipaito. Guru naik soal dan digelam orang ngerti wong tuane orang pinter bahasa Inggris apa? Denai soal bahasa Inggris. Senengnya menyalahkan orang lain. Itu bukti bahwa dia memang tidak punya ilmune. Kalau kita punya bekal ilmune, pendenai soal kayak apa yang penting kan bisa jawab, ya kan? Soal nilainya berapapun yang penting kita bisa menjawab. Terus wahlilan muliakan ahline ilmu. Sampean selain memuliakan ilmune juga muliakan gurune sampean. Misalnya guru fisika, guru matematika, guru apa baiklah.
guru ngaji sampean aja pernah meremehkan. Lah, pae Ustaz Nyong ngaji kursi pel nyong ngaji kita kor pinter-pinter, berarti sampean wis meremehkan guru. Nanti ilmunya tidak manfaat. Naudzubillah. Lanjut ya. Faslun fil jiddi, sebagian bab tentang menerangakan tentang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Terus wal muwazobati lan nemen-nemeni atau terus wal himmati lan lurusin niat. Sampean ilmu ketika belajar kudu niati sing benar aja sampai kecampur liya-liyane. Terus maning bagian nanti juga faslun fi bidayatis sabaqi, nerangaken tentang kawitane belajar utawa golek ilmu, piye carane. Wa qadrihi lan kira-kirane ilmu, wa tartibihi lan runtutane ilmu. Dadi wong ngaji kuwi kudu tertib, aja dipencelat-pencelat. Angger ibaratnya belajaran matematika ya dari tahap awal dulu sampai tahap sing gampang rada angel nanti yang paling sulit sampean wis terbiasa ya. Aja dipencelat-pencelat angger belajar. Syukur-syukur sampean ngaji aja sampai bolong. Ngaji ana terus, mangkat terus. Nanti kita bisa sampean penuh malah bagus. Ngaji kita kuwi semakin kerap akeh tulisane sampean ngabzai itu nanti semakin bagus. Bukan besok sampean kelalen dibuka baik kitab, oh iya nyomian ngabzai, nyomian ngaji ya. Seperti itu. Wa qadrihi ganti pasrun fit tawak kali dalam tawakal sampean juga kudu pasrah. Wis sing penting nyom makat ngaji, pen diulang pen ora sing penting aku makat. Kan iki jenenge tawakal. Aku terserah gurune aku pen diulang bapak-bapak aku pasrah. Iki ya. Itu pendene soal sing angel mbuh gampang ya pasrah bae karo gurune. Paslon sebagian pasal nanti juga menjelaskan fi waktu tahsili, menjelaskan tentang kapan sih waktune men sampean bisa menghasilkan ilmu. Karena mau belajar sampean sekolah SMK berapa tahun? Iki kelas pira? Kelas 2 ya, kelas 2. Berarti wis berjalan meh 2 tahun. Jangka waktu nanti sampai sampean lulus itu 3 tahun. Sampean tidak akan tahu selama masa 3 tahun waktu tahun yang keberapa, hari yang mana, pelajaran apa sih yang akan sampean ngerti manfaatnya. Makanya mau belajar kudu kontinu karena kita tidak tahu persis waktu yang menghasilkan keilmuan yang bermanfaat. Makanya engko ana keterangannya insyaallah sampean mangkat terus mau tak jelaskan tentang waktu tahsil. Piye carane belajar men cepet. Piye carane men belajar aja mipil keganggu liya-liyane. Masa sedela tapi neng pikiran langsung masuk. Nah itu kan sulit. Kadang sampean ngapalna bolak-balik mipil merem, mipil digawa kemurah ngangkep misalnya ora apal-apal, ya kan? Karena nanti ada strateginya. Karena belajar ilmu kuwi ana tata carane. Piye carane men sampean apalan cepet, piye carane men anggar wis apal aja kelalen, aja cepet kelalen ku ana carane insyaallah. Ya, itu penting mangkat terus. Lanjut. Paslun sebagian bab nanti atau pasal juga menjelaskan fit syafaqati ing dalem syafaqah wan nasihati lan nasihat. Nasihat piye carane ketika sampean berta'allum belajar kok pasti ana nasihat-nasihat sing harus sampean dengarkan. Mungkin ku ana. Paslun sebagian pasal fil istifadati ing dalam golek faidah. Ilmu itu banyak faidah dan manfaatnya nanti juga harus dijelaskan. Dia manfaatnya hitung-hitungan apa sih? Dia manfaatnya pembagian apa sih? Manfaatnya ngerti ilmu kimia fisika apa sih? Kan kadang tidak dijelaskan. Nah makanya nanti di sini insya Allah dijelaskan kenapa kita harus belajar. Kenapa kita harus mengagungkan ilmu dan ustadz atau guru kita. Paslon sebagian pasal fil waroi dalam wirai halat taklimi dalam nalikane taklim. Bagaimana ketika kita belajar kudune piye tingkae. Piye tata carane. Sikape harusnya seperti apa nanti ada. Nah itu yang akan menjadikan ketentuan ilmu kita manfaat apura. Ya. Faslun fima yurisul hifzi. Faslun sebagian pasal atau bab yang menjelaskan yurisul hifz. Yurisukang marisakan al hifzo ing apalan. Nah kiye. Nanti ada bab yang menjelaskan bagaimana kita cepat hafal. Wan nisyan lan lali.
Hal apa yang menjadikan kita lali? Wa insyaallah ana penjelasannya. Paslon sebagian pasal juga fima ing dalam barang ya jelibu kang narik opo ma rizko ing rizki. Nanti juga ada bab ilmu yang menjelaskan menerangkan tentang jalbur rizki. Ngerti jalbur rizki? Jalbur rizki itu narik rezeki. Ilmu sing pime carane rezeki itu bisa hadir, bisa datang. Nah nanti ada ya. Wamalan barang yamna kang nyegah opo ma. Apa? Tegesnya apa? Yamna rizko. Ada amalia atau ada hal, sikap, ilmu yang mempelajari tentang haliyah atau bab atau sebab yang menjadikan rezeki kita itu sulit. Dan juga nanti ada bab yang menjelaskan menjadikan rezeki kita itu diparingi mudah-mudahan lancar. Sulit pasti ada sebabnya. Nah nanti insya Allah dijelaskan di bab-bab yang akan datang iki nembe awal. Urung tekan pasrun ya, makanya iki tak tutukaken. Barang yazid tukang nambah opoma fil umri dalam umur. Ternyata umur nengkene nanti dijelaskan ada amalia atau ada hal halia bab yang menjelaskan tentang pimemen umure dawa. Ya, wamalan barang yang kusu kang yung kisu atau yang kisu kang ngurangi opoma fil umri. Ana amaliyah atau perbuatan yang akan umur kita pendek. Nah, nanti dijelaskan. Wama taufiki dan tidak ada pertolongan. Iki musone menjelaskan saya tidak bisa melakukan apapun illa billahi kejaba dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musone iki dengan kerendahan hati, beliau walaupun ilmunya tinggi ketika mengarang kitab ini mengakui bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepada Allah saya akan kembali. Makanya iki alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mulai ngaji taklim muta'lim. Harapannya sampean nanti setelah ngaji taklim muta'lim tentunya diberikan kemanfaatan. Sampean bisa ngerti tata carane belajar, tata carane memuliakan ilmu, memuliakan ustaz guru-gurune sampean, wong tuane sampean. Nanti ada, ning apa kok ilmune sampean bermanfaat? Bisa jadi sampean tidak hormat karo guru, tidak hormat karo wong tua. Makanya banyak wong sing pada ilmune akeh tapi tidak diberikan manfaat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan diberikan manfaat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.